Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kedewasaan rohani terjadi karena hidup dipenuhi firman Tuhan. Kedewasaan rohani ditandai dengan sikap rohani seseorang yang tidak mudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan buruk dan oleh berbagai macam pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kedewasaan rohani seseorang terjadi karena hidup dipenuhi firman Tuhan, dipenuhi firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudaraku, Rasul Paulus menegur jemaat Korintus yang belum dewasa rohani dalam Kristus. Mereka belum bisa menerima makanan keras, yaitu ajaran firman Tuhan yang menegur dan mendidik dengan keras. Dalam tegurannya kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus menyebutkan dua karakter yang menunjukkan bahwa mereka belum dewasa rohani di dalam Kristus, yaitu masih adanya saudara iri hati dan perselisihan di dalam jemaat. Saudaraku, pada saat ini saya ingin membagikan 4 kebenaran bagaimana hidup dipenuhi firman Tuhan, saudaraku, sehingga kita menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Yang pertama, saudaraku, kita harus menerima otoritas firman Tuhan. Maka kita akan dipenuhi oleh firman Tuhan dan kita menjadi dewasa rohani. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saat kita sungguh-sungguh saudara menerima otoritas firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah, saudara, itu bermanfaat, saudara. Dari kebenaran firman Tuhan ini saudara kita diajar, kita ditunjukkan kesalahan kita, dosa kita, kekurangan kita, kejelekan kita. Tingkah laku kita diperbaharui, diperbaiki, sehingga kita saudara dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan kita menjadi orang yang dewasa rohani. Itulah kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, saudara, dipenuhi firman Tuhan bagaimana? Kita harus tetap dalam firman Tuhan. Jadi firman Tuhan kita pegang, kita tetap saudara dalam firman itu. Yohanes 8 ayat 31-32 berkata, maka kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, saya ulang lagi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, tanda dari seorang yang dewasa rohani adalah dia menjadi murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Tandanya hidup tetap, saudara, tetap di dalam firman Tuhan, atau hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga ia mengetahui kebenaran, saudara, dari firman Tuhan itu, dan kebenaran itu memerdekakan hidupnya. Sudah dari apa? Dari dosa, dari keburukan, kenajisan. Dan kebenaran yang ketiga, saudara, bagaimana kita dipenuhi firman Tuhan sehingga kita dewasa rohani? Kita harus merenungkan firman Tuhan, saudara, siang dan malam, siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Mazmur yang terkenal ini saudara berkata, tetapi yang kesukaannya atau hobinya, kesukaannya saudara, ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa, saudara.
Jadi saudara, saat kita menyukai atau hobi kita saudara menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka kita akan bertumbuh dewasa rohani. Tandanya apa saudara? Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang kita perbuat berhasil saudara. Karena firman Tuhan memenuhi kita, menuntun kita, menjadi kekuatan bagi kita saudara untuk terus bertumbuh. Jadi sesibuk apapun saudaraku, dalam pekerjaan, pelayanan, bisnis, prioritaskan secara khusus merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kita menjadi orang Kristen yang rohani saudara. Kita tidak loyo, tidak layu dan loyo, tapi kita segar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hidup kita saudaraku dipenuhi dengan berkat Tuhan, apa saja yang kita perbuat berhasil saudaraku. Dan yang keempat saudaraku, untuk dewasa rohani kita harus dipenuhi firman Tuhan saudara. Dan bagaimana kita dipenuhi firman Tuhan? Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Harus jadi pelakunya saudara, supaya kita kuat. Matius 7 ayat 24-25 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, kata Tuhan Yesus, dan melakukannya, melakukan perintah Tuhan Yesus ini saudara, ia sama dengan orang bijaksana. Orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Luar biasa. Inilah kebenaran keempat saudara. Tanda orang yang dewasa rohani adalah menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Tuhan menyamakan orang yang melakukan firman Tuhan itu sebagai orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu saudaraku. Kokoh, kuat saudara, tidak mudah tergoncang oleh masalah, oleh badai kehidupan ini. Orang yang dewasa rohani menjadi pelaku firman. Saat datang hujan, pencobaan, problema, masalah, saudara, dia tetap kokoh, tidak rubuh, tidak hancur, saudara, terus maju ke depan, bertumbuh, saudara, karena orang yang melakukan firman Tuhan mendirikan rumahnya di atas batu karang yang kokoh. Dan 1 Korintus 10 ayat 4 berkata, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Batu karang itu adalah Kristus. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita saudara seperti rumah yang didirikan di atas batu karang. Yesus Kristus, sehingga kita kuat, tidak mudah hancur, tidak mudah loyo, tidak mudah menyerah. Kita menjadi orang Kristen yang menang melawan setiap pencobaan, kuasa setan, kuasa iblis, tekanan hidup, apapun juga saudara. Jadi inilah 4 kebenaran bagaimana hidup dipenuhi firman Tuhan sehingga kita menjadi orang Kristen yang dewasa rohani yang kuat. Yang pertama, kita harus menerima otoritas firman Tuhan. Kedua saudara, kita harus tetap dalam firman Tuhan sehingga menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Kemudian saudara, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang keempat, kita harus menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman. Kita menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Saudara, kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan merenungkan firman Tuhan, tetap dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kami menjadi orang Kristen yang dewasa rohani, yang berbuah, yang kokoh menghadapi setiap badai pencobaan. Kami keluar menjadi pemenang karena kami didirikan di atas batu karang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe saudaraku, ya, bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Berikan komen dan bagikan kepada banyak orang sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.